Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau sehat berarti eh, tetap jaga semangatnya ya, tetap jaga kesehatan. Itu yang paling utama. Karena kalau sehat itu adalah rizki yang tiada tara ya. Kalau sehat bisa belajar, kalau sehat bisa beraktivitas. Oke, semangat semua teman-teman semua ya. Pada hari ini kita akan meneruskan materi minggu yang pertemuan yang lalu ya. Pada hari Senin kita membahas tentang konsep jaringan WAN. Pada hari ini Pak Arianto akan mempraktekkan bagaimana mengkonfigurasi IP address, kemudian mengkonfigurasi firewall NAT, mengkonfigurasi SNTV client ya. Mungkin waktu kelas 11 sudah pernah ya mengkonfigurasinya, cuman ini lebih mendalam lagi di kelas 12 agar kalian lebih paham nantinya ketika praktek ya, ketika sudah diizinkan untuk bertatap muka seperti ini di kelas seperti dahulu. Oke, sebelumnya Pak Rian ingin melaporkan presensi beberapa minggu yang lalu untuk pertemuan kedua untuk kelas 12 TKJ 1. Alhamdulillah hampir semuanya absen ya. Hanya Ahmad Nur Arji dan Ahmad Nur Fauzan yang tidak absen pada pertemuan kedua tanggal 11 Januari 2021. Mbak Siti nanti tolong diingatkan ya, kalau nanti ini dua anak ini nggak akan bisa akses materi saya. Kalau nanti, Pak. Kalau nanti minta akses materi, ya silakan ke temannya yang sudah absen. Kemudian untuk kelas 12 TKJ 2, ini yang belum absen Fauzi, kemudian Raffi, ada Bagus, kemudian ada Ammar, kemudian ada Sepia, dan lagi ada Indra. Tapi ini lebih baik dari yang minggu lalu, karena minggu lalu sekitar ada 10-an anak yang tidak presensi. Minggu ini hanya 6 anak yang tidak presensi. Lebih baik ya. Saya harap ke depan pun lebih baik dan lebih baik lagi ya. Sesuai dengan moto hidup kita sebagai umatnya Rasulullah, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Oke, ini presensi yang untuk hari ini ya. Absensi untuk hari ini pertemuan ketiga tanggal 14 Januari 2021. Kelas 12 TKJ 1. Coba saya update dulu, barangkali ada yang sudah barusan gabung ya. Kelas 12 TKJ 1 hanya Novita, Yuki, kemudian Ardi, Fauzan lagi ya, baru 26. Mungkin yang lain menyusul. Nanti tolong Mbak Siti yang pertemuan hari ini diingatkan ya. Kalau yang sudah lalu nggak bisa absen. Itu aturan saya ya, dan aturan sekolah nggak bisa. Silakan kalau mau mengakses materi ya, minta tolong temannya yang sudah absen. Kemudian kelas 12 TKJ 2, ini banyak sekali yang belum absen ya. Ada Fauzi, Alifatur, Gilang, Himbi, Bagus Adipura, Dova ya, Amar, ini laki-laki Amar, Sepia Amar ya, Raffi, Dimas, Sepia, Laras, Indra ya, baru 16 yang gabung. Rebialang, ada Rebialang? Ada Pak. Oke, diingatkan ya, teman-temannya sudah absen. Ya. Kalau nggak absen nanti nggak bisa akses materi. Oke, nih Pak Rian tadi sebelum memasang, Pak Rian foto dulu, sudah muncul ya, ada laptop saya yang saya gunakan untuk Zoom pada hari ini, kemudian ada Mikrotik RB951UI ya, ini ada kabel UTP, kemudian di sini ada konverter, karena saya nggak punya colokan kabelan ya, jadi saya menggunakan konverter dari USB ke kabelan. Kemarin baru beli di Jakarta Notebook ya.
Oke, teman-teman semua, ini kurang lebih topologinya seperti ini. Nanti di sini kan dia memiliki 5 port ya. Port yang pertama ini Ether 1, kemudian ini Ether 2 yang varian pasangi kabelan, ini Ether 2. Di sini ada Ether 3, ada Ether 4 dan ada Ether 5. Kemudian di sini ada USB. Nah, nanti kita prakteknya internetnya bukan dari Ether 1 kalau berdasarkan materi. Sebentar. Oke, kalau berdasarkan materi ini kan internetnya ada di Ether 1 ya, karena di sini kita keterbatasan kabel yang sangat panjang, maka Pak Rianto mengantisipasi menggunakan USB atau nanti namanya LTE ya, LTE yang masuk ke dalam mikrotik kita. Nanti ini yang akan kita setting ya. Kita kembali ke gambar dulu. Oke, jadi nanti internetnya masuk dari mana Pak? Dari sini kabel USB namanya LTE. Dari tethering HP menggunakan kabel data ya, masuk ke sini akan diteruskan ke kabel LAN ini masuk ke dalam laptop ya. Sementara masih menggunakan IP statis. Nah, di sini ada Ether 3 juga, nanti kita setting IP-nya. Ya, di sini ada Ether 3 tapi ini belum saya masukkan. Akan nyambung kemana? Berdasarkan topologi akan nyambung ke ini ya, akan nyambung ke AP atau access point ya. Oke ya, kita ulas sebentar yang kemarin sudah kita bahas. Nanti kita konfigurasi IP address. Di sini klik IP, DHCP client. Nanti pilihnya bukan Ether 1, tapi LTE. Kemudian akan muncul seperti ini, tapi bukan Ether 1 ya, tapi LTE. Selanjutnya kita konfigurasi Ether 2 itu 100.1/25, Ether 3 200.1/24. Setelah berhasil, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Kita testing ya. Setelah testing, jika terjadi trouble, kita pergi ke IP routes. Jika tidak ada, berarti aman ya. Kemudian kita ke IP firewall NAT. Kita rubah, change-nya adalah source NAT. Kemudian out-nya, interface-nya adalah nanti LTE, action-nya masquerade. Kemudian kita menambahkan NTP ya, SNTP agar waktu yang ada di mikrotik sesuai dengan waktu yang ada di internet. Oke teman-teman semua, kita mulai prakteknya. Saya buka dulu Winbox-nya sebentar ya. Pak Rianto praktek, kalian melihat ya. Sementara seperti itu dulu karena kita belum bisa ketemu secara tatap muka langsung ya. Oke, di sini Pak Rian punya 2 mikrotik ya. Mikrotik yang pertama ini kita gunakan yang pertama 0, kita konekkan. Oke. Adit, sudah muncul Dit di layar Winbox-nya? Halo Adit, tampilan Winbox-nya sudah muncul di layar HP-nya Adit? Irfandi, sudah muncul di tampilan layar HP-nya? Sudah Pak. Oke. Nanti kita tancapkan dulu HP-nya ya. Kemudian kita setting, aktifkan USB-nya, USB tethering ya. Oke, sampai sini kita setting IP DHCP kliennya.
IP DHCP client ya. Ini otomatis ya. Kalau tidak otomatis kalian bisa menambahkan plus, kemudian pilihnya adalah LTE 1 ya, karena di dalam mikrotik kita ini kita lihat di interface itu ada 5 port, Ether 1, Ether 2, 3, 4, 5. Kemudian ada WLAN ya yang tidak diaktifkan di sini karena kita tidak akan menggunakan WLAN yang ada di mikrotik, tetapi kita akan menggunakan WLAN yang ada di access point melalui Ether 3. Nah, ini LTE ini adalah HP ya yang dijadikan modem atau internet. Kita langsung saja ke IP DHCP client, kemudian tambah baru, kita pilihnya adalah LTE 1, kemudian pilih apply, oke. Tunggu statusnya sampai bound ya. Kalau sudah bound muncul IP berarti sudah betul ya, karena IP-nya dinamis dari HP-nya atau dari internetnya. Kemudian kita setting IP address untuk Ether 1 92.168 dari 100 ya, titik 1/1/25. Itu untuk Ether 1 kita apply. Di sini sudah muncul ya, 192.168.100.1/25. Nah, kemudian kita copy ya, kita klik copy, kita ganti di sini 100-nya menjadi 200, slash ininya jadi 24 sesuai dengan aturan yang ada di materi ya yang saya sudah sharekan. Kemudian interface-nya kita rubah menjadi Ether 3 ya, kita apply. Oke. Oh ya, tadi kita belum mengganti ini ya. Ini masih Ether 1, harusnya ini bukan Ether 1, tapi sesuai dengan materi di Ether 2, karena di Ether 1-nya kalau di materi itu adalah internet ya. Jadi kita sudah punya settingan seperti ini. Kita punya dari modem di HP internetnya, kemudian untuk koneksi LAN-nya kita menggunakan Ether 2, kemudian untuk koneksi WLAN-nya kita menggunakan port Ether 3 yang nantinya dihubungkan ke access point. Oke, setelah itu kita bisa melakukan tes ping ya. Oke, jika sudah ada balasan seperti ini berarti mikrotik kita, router kita sudah terkoneksi ke internet. Tinggal kita setting DNS, kita centang aja. Kalian pun bisa menambahkan DNS Google di sini ya, 8888. Kita tambahkan DNS Google satu lagi, 8844, centang ya, oke. Kemudian kita atur IP, dari DNS sudah, kemudian IP firewall ya, IP firewall, kita setting NAT-nya, kita klik plus, kemudian di bagian tab general kita pilih source NAT. Setelah itu kita pilih out ya, outnya bukan Ether 1 tapi outnya adalah LTE ya, artinya internet yang masuk ke dalam modem itu dari LTE. Kemudian actionnya adalah masquerade. Apply, oke ya, sampai muncul perintah di sini. Oke, sampai sini teman-teman, sampai sini kita bisa mengkoneksikan jaringan kita yang ada pada lokal. Coba kita lihat ya sebentar. Oke. Di sini kalian bisa membaca, saya punya tiga jaringan ya, ada WiFi, ada Ethernet 2, Ethernet 2 itu adalah virtual box, ada Ethernet 4, ini yang saya pakai ya, konverter Realtek USB ke kabelan. Nah, ini kita bisa sesuaikan IP-nya ya, kita sesuaikan IP-nya. Oke, kita sesuaikan IP-nya, kita
kita setting use following IP address ya. 192.168.100 berapa kira-kira untuk IP yang ada di laptop? Ada yang paham, teman-teman? Tadi kan di mikrotik itu kan 100.1 ya. Itu kan IP mikrotiknya. Networknya kan 100.0. Nah, IP untuk klien laptopnya berapa? 2. Ya, 2 dan seterusnya ya. Terima kasih Mbak Siti. Betul ya, 2 dan seterusnya. 2, 3, 4, 5, 6 boleh. Ya, karena ini statis. Statis asalkan belum dipakai oleh perangkat lain. Kalau 1 kan sudah ya. 2 belum. 5 Pak, boleh 5 ya. Untuk default gateway-nya berapa ya? Default gateway-nya berapa? Ada yang masih ingat nggak dulu waktu kelas 11? Alang ingat nggak gateway-nya berapa? Ping kan? Sandi, sing paling ganteng Dewi. Sudah mandi San? Udah, Pak. Sudah ya. Berapa San ini San? 2, 3, 5, 1, atau berapa San? 3. 3. Oke. Kurang tepat ya. Di sini harusnya 1, tapi nggak apa-apa berani menjawab ya. Salah itu lumrah karena kalian siswa. Jadi gateway itu adalah IP mikrotik, bisa atau IP yang digunakan oleh gateway-nya internet juga bisa. Ya. Karena kita mengatur di internet yang jalur ke laptop ini adalah 100.1, maka dia menjadi gateway gitu loh. Ya, tadi kan di Winbox kan 100.1 kan di Ether 2. Nah, Ether 2 itu kan masuk ke laptop. Ya. Jadi kita ubah menjadi gateway-nya 1. Nah, kita cek DNS-nya. DNS-nya berapa? Kita cek di sini DNS-nya. IP DNS nih. 192.168.42.129 ya. Tadi default gateway-nya ada di address. Ini dia ya, 192.168.100.1 di Ether 2. Kita kembali ke settingan IP address. 192.168.42.129 ya tadi ya. Ya, betul 129. Soalnya kalau kalian di sini salah DNS, maka dia tidak akan terkoneksi ke internet. Ini kita rubah, bisa juga menggunakan DNS Google ya. Atau kosongkan juga boleh. Oke. Nah, pastikan di sini tulisannya networks ya, bukan unidentified, berarti tidak ada internet. Kalau ini sudah ada ya, network 2 berarti dia sudah ada internetnya. Kita lihat ya, kita lihat statusnya di details. Di sini IP-nya adalah 105, kemudian subnet masknya 255.255.255.0, gateway-nya 192.168.100.1, DNS servernya 42.129 dan 8888. Oke. Pak, tahunya sudah connect internet gimana? Bisa browsing atau kalian bisa menggunakan perintah CMD ya. Bisa menggunakan perintah CMD seperti ini. Kita bisa ping kemana? Ke Google bisa ya, ping ke google.com. Nah, ini sudah ada balasan dari Google, berarti kita sudah terkonek ke dalam internet. Kita juga bisa ping ke IP gateway-nya ya. 100.1. Nah, juga ada balasan ya dari mikrotik. Kalau ini dari Google, ini balasan dari mikrotiknya. Kalau kalian pengen mengetahui isi konfigurasi dari mikrotiknya di IP address, berarti apa yang kalian ketikkan perintah jaringannya
NSLOOKUP, ipconfig, atau tracer, atau ping, atau netstat, atau apa? Untuk melihat konfigurasi jaringan. Adi tahu? Ya, Siti? NSLOOKUP, Pak. Kurang tepat. NSLOOKUP itu digunakan untuk mencari suatu domain atau suatu IP address. Ya, jadi NSLOOKUP itu digunakan untuk mencari IP address itu milik domainnya siapa, atau sebaliknya. Domain itu, facebook.com itu IP address-nya berapa? Ya, atau DNS-nya berapa? Contoh nih, kalian sedang praktek kejuruan, ditanya sama penguji. Adit atau Siti, kamu tahu DNS Google berapa? Tahu Pak, berapa? 888888 atau 8844. Tahu dari mana itu DNS Google? Cari di Google, Pak. Kalau jawabanmu seperti itu bukan orang TKJ. Ya, itu anak SMA pun bisa, anak SMP pun bisa. Tapi kamu jawab, tahu Pak, dari mana? Saya buktikan Pak, pakai perintah. NSLOOKUP, ketikan Google. Atau ketikan DNS-nya. NSLOOKUP, DNS-nya berapa? Gitu ya. Itu bisa. Ya, NSLOOKUP 8888. Dia name DNS Google ya, Siti ya. Menggunakan apa kalau kita pengen mengetahui config Irfandi? Kita brainstorming ya sebentar sambil mengingat-ingat. IP config, betul sekali ya. Dari IP config kita akan bisa melihat. Kita lihat tadi ether kita ether berapa yang kita gunakan? Ether 4 ya. Yang kita gunakan itu adalah ether 4. Nah, ini konfigurasinya. Kita bisa tahu IP address-nya berapa, kemudian subnet mask-nya berapa, default gateway-nya berapa. Kita pun bisa tahu wireless di laptopnya berapa IP-nya. Nah, dari sini kalian pun bisa meremote mikrotik yang ada di dalam Ether 4 maupun WiFi ya, menggunakan IP address yang digunakan oleh mikrotik. Kok bisa Pak? Bisa, karena di mikrotiknya belum disetting. Kalau disetting di mikrotiknya hanya bisa port tertentu, maka kalian pun nggak akan bisa mengakses. Kalau masih terbuka, kebanyakan di kafe-kafe itu kan masih terbuka ya, akses mikrotik itu bisa. Jadi makanya kan banyak kenakalan-kenakalan yang anak-anak muda lakukan, menjebol password WiFi dan sebagainya, itu bisa karena dari mikrotiknya sendiri tidak ditutup port-portnya ya. Jadi bisa masuk dan anak-anak pun bisa mengkonfigurasi mikrotiknya. Oke. Sampai sini kalian sudah bisa melakukan browsing ya, walaupun kalian disconnect dari WLAN. Ini kalau saya disconnect nanti takutnya zoomnya mati karena internet di HP saya itu tidak stabil ya. Kalau WiFi di sini kan di sekolah stabil. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan terkait mikrotik. Mungkin Pak ulangi Pak dari awal. Oke, saya coba kita review sebentar, konfirmasi ke Mbak Karin. Coba Mbak Karin, kalau mengingat-ingat tadi konfigurasi, kita kan belum bisa praktik langsung nih. Coba Mbak Karin ingat-ingat tadi di awal tidak sesuai buku loh ya, sesuai praktek tadi, itu Pak Rian nyetingnya gimana apa aja? Yang pertama tadi apa? Ini Pak, kamu lihat sini, kamu lihat layar laptop. IP terus pilih. Pilih Mana?
DHCP klien. Betul sekali, DHCP klien. Terus setelah itu tambah plus, ya. Pilihnya apa ini? Header 1 apa LTA? Kalau sesuai buku kan header 1 ya. Tapi karena di sini varian menggunakan HP melalui USB berarti LTA. Oke, kemudian kita pilih oke ya, sehingga akan muncul IP address, muncul statusnya adalah bound. Setelah itu apa lagi? IP, setting IP address Karin ya, address. Iya. IP address kita tentukan, di sini kita plus, kita ketik di sini 192.168.100 titik 1/2/5 ya, ini diganti interface-nya 2. Kita apply ya, apply. Karena sudah ada maka tulisannya already have sub address ya, jadi di sini sudah ada. Kita bisa copy ya, kita rubah 200, kita rubah di sini header 3, di sini kita rubah 4 ya. Kita apply, maka muncul di sini. Kalau LTA 1 itu otomatis ya, Karin dan teman-teman semua. LTA 1 itu otomatis, header 1, LTA 1 itu otomatis. Nanti yang tidak otomatis itu adalah header 2 dan header 3, kita setting manual secara mandiri ya. Sudah seperti ini. Kemudian cara ngetesnya gimana, Rin? New terminal ya, di sini ya. Ambil dicatat ya teman-teman, new terminal. Pak sudah ada Pak di ikhlas, ya udah di ikhlas dipelajari ya, cuma nanti diganti bukan dari header 1 tapi dari LTA. Kalau mau praktekkan biasanya menggunakan HP masing-masing ya. Kemudian kita ping google.com. Pak Google terus. Nah, ganti mungkin instagram.com. Nah, sudah ada balasan berarti sudah terkoneksi router kita ke dalam internet ya, mikrotiknya sudah terkoneksi. Sekarang kita setting IP DNS-nya, Rin ya, DNS. Tadinya hanya muncul ini, kemudian kita tambahkan dengan tanda plus ini. Tambahkan 8888 8844. Ini DNS Google. Tadi varian sudah buktikan ini DNS Google menggunakan perintah namanya ns lookup. Setelah itu baru ke IP mana, Rin? NAT di mana? NAT itu letaknya di mana? Firewall, ya. Nah, firewall, pilih NAT, tanda plus. Nah, di bagian menu general, chain itu kita pilih menjadi source NAT atau src NAT. Outnya kita pilih menjadi header atau LTA1 ya, atau internet. Intinya yang di sini adalah yang terkoneksi ke internet. Port mana yang terkoneksi ke internet dari routernya. Actionnya adalah masquerade ya. Varian ulangi general ini adalah header out interface-nya dari yang terkoneksi di internet dari routernya. Ya, jangan sampai salah. Kalau salah ya nggak bisa diteruskan karena fungsinya masquerade itu adalah meneruskan jaringan dari mikrotik yang sudah terkoneksi internet, meneruskan kemana? Ke laptop, ya, ke klien laptop, kemudian yang header 3 tadi ke access point nantinya menjadi koneksi wireless, ya. Itu yang diterapkan di kelas-kelas kalian masing-masing. Sebelum pandemi kan kalian punya access point di kelas masing-masing tuh. Nah, itu digunakan untuk itu. Jadi dari mikrotik ditarik kabel masuk ke kelas kalian, masuk ke access point ya. Jadilah koneksi wireless. Nah, seperti itu. Oke, dari situ train
Kemudian setting apa lagi, Rin, terakhir? Setting IP address komputer ya, sesuaikan dengan ini, Rin, sesuaikan dengan settingan yang tadi ada di, nah ini settingan yang sudah ada di Mikrotik. Mikrotik kan 101, berarti kliennya 105, subnet masknya kan otomatis, kemudian default gateway-nya kan sesuai dengan yang di Mikrotik 101. Kita isikan DNS-nya sesuai dengan yang ada di Mikrotik ya, 42.129, dan DNS Google boleh, kosong pun boleh ya. Ataupun ini diisi dengan gateway-nya dari Mikrotik pun boleh ya. Di sini diganti 192, 168, 101, boleh Pak, boleh, bisa ya. Kemudian kita kembali ke Mikrotik. Setelah itu, setelah kita komputernya sudah terkoneksi internet, kita setting apa? Sistem SNTP ini, SNTP client. Nah, kita centang. Kalau di sini kita nggak bisa ngetik yang ID pool ini ya, yang ada di modul. Kalau ngetik sudah varian coba nggak bisa, maka kalian masukkan ini langsung IP-nya, yang primary dan secondary. Ya, kita ketikkan di situ. Oke, 202.162.32.12. Itu yang primary NTP servernya di Indonesia ya, yang di Asia 198.13.37.28. Oke, kita apply sampai di sini keluar aktif server ya. Aktif server, last update-nya kapan, sampai muncul seperti ini, kita apply. Oke. Fungsinya untuk apa? Fungsinya nantinya kalau kita men-setting user hotspot ya di aplikasi namanya user manager yang nantinya kita install ke dalam Mikrotik, itu bisa terhubung ke dalam server karena servernya sudah kita atur settingan waktunya. Pernah nggak kalian di HP itu mengalami tidak koneksi internet, tidak bisa, atau koneksi YouTube nggak bisa karena settingan tanggal di HP? Nah, itu pengaruhnya seperti itu kurang lebih ya. Kemudian di sistem lagi kita ubah clock-nya. Nah, pastikan sudah sesuai. Kalau sudah sesuai seperti ini jam 9.46 ya, detik ke 19, tanggalnya Januari 14, 2021, time zone-nya sudah Asia Jakarta. Bisa juga kalian tambahkan manual. Nah, ini sudah otomatis, berarti tidak bisa kita ubah. Ya, jadi sudah otomatis seperti ini. Kita oke saja. Nah, sampai sini teman-teman, ini dasar loh ya, ini masih dasar, masih ada pertemuan-pertemuan berikutnya nanti setting hotspot, setting user manager, ya dari hotspot ke user manager, nanti dari user manager kalian bisa memblocking situs-situs yang berbau-bau porno ya, tetapi di sini kita akan mempraktekkan situs-situs tertentu yang tidak porno ya, ini hanya simulasi saja agar kalian paham. Oke, itu yang bisa Pak Rian sampaikan teman-teman semuanya.